Ya, siapa yang mau tanya? Bentar, saya set up Instagramnya dulu. Hujan tanya. Mau tanya apa? Silakan tanya. Votingnya, mana tuh? Vote gue kok nggak muncul? Voting kemana? Polling gue mana? Nah, silakan pilih pollingnya. Hadir! Aduh, juragan tisu datang. Apa kabar, bro? Lampung kan? Lu mana sih Lampung atau di mana? Dengar nggak suaranya? Hari ini gue pakai Bluetooth. Kemarin trek-trek 1,5 jam, capek juga. So, how are you guys? Iya, so this time kita 1 jam lagi, tapi nggak malam-malam, kemarin malam juga. Oh, bukan bareng. Ampun, ampun Om. Berarti bareng si Robi dong, Robi Cahyadi. Dia TDA juga sama ente kan. 1 jam hanya saya tentang NLP. Agak kita pin komen. Wih, coklat cepet banget hadir. Lu ngapain aja megang Facebook mulu ya? Malam juga Facebook, pagi juga Facebook dia. Oke, ask me anything. Silakan polling sudah ada. So, saya kalau di Instagram bisa kelihatan buku-buku yang dipegang, kalau Facebook belum ada. So, ini buku-buku yang kita ngomong. So, this is about life. So, ini kalau di Facebook kelihatan jelas tulisannya, kalau di Instagram kebalik. So, the ultimate introduction to NLP, cara membangun hidup yang sukses. And ini kebalik. Ini how to take charge of your life. This is interesting. Ini baru terbit. Ini sudah langka di peredaran. Ya, saya baru bawa ke salah satu reseller saya 10 biji. Jadi tinggal nggak nyampe 10 gitu makanya. So, kalau buat bisnis ini udah saya buka pasnya. Saya udah buka sertifikasinya, saya udah buka pelatihnya juga. Nah, ini yang saya bongkar ya. Sebel banget ya. Ini segini nih, ini segini. Ini belum saya buka. Jadi saya bukalah, saya langsung masterclass. So, ask me anything. Silakan tanya saya di komentar. Suara saya kedengaran semuanya. Wah, ada Maman Suryaman, juragan. Ini, Pak, pengajar cowok, tapi ngebahasnya baby spa. Gue bilang udah punya baby nggak dia? Udah merek apa belum tuh Kang Maman tuh ya? Tapi baby selaris, manis, wajah ngiler. Gue juga mau bikin pijit baby spa juga. Wih, ada Coach Apran. Mantap. Gimana, aman? Topi masih pakai topinya. Kita pilih polling. Nanti polling itu muncul. Begitu polling muncul, kita akan bahas. Mau bahas NLP cara bisnis. Jadi ada 2 buku yang kita kupas. Atau NLP about kembali. NLP about life, bisnis life. Nyimak, ya, kamu nyimak. Jangan nyamuk, ya. Kalau nyamuk itu ditepok, ya. Kalau nyamuk dengerin. Alhamdulillah topi masih dipakai, tinggal kudanya doang ya. Kudanya pasang di rumah, jangan kuda lumping. Wah, Richard yang mana? So, silakan komentar di bagian tanya. Wah, di IG ada kakak saya, Maida. Jadi, gua inner circle kagak diterima ya, Maida. Lu jahat lu. Inner circle. So, I'm your women inner circle ya, Maida ya. Ya, hi Maida. So, we are live in Facebook and Instagram. Kalau kata orang, nunggu buka puasa. Kalau saya isengin karena saya ada jadwal Instagram live itu jam 5:30. Saya habis pulang, habis keluar sesuatu, mau tidur takut bablas, jadi kita ini. Maida, jangan begitulah, buat cewek doang. Kamu itu udah zamannya emansipasi. Masa cuma cewek doang, cowok nggak boleh ikut? Wah, jahat Maida. So, Facebook, Instagram, ask me anything about NLP.
Saya akan menjawab ya. Mau tahu, gua harus ikut ya. Ikut mana si Amel? So, curious. So, ini buku yang terakhir luncurkan, ini adalah buku terakhir di tahun 2018 Desember saya luncurkan. Ini bagus banget. Jadi ini berseri pemirsa ya. Ini berseri. Jadi kalau di ceritanya, kalau di waktu saya di London dapat deal buku ini, itu saya ke Inggris ketemu penulisnya Richard Bandler ya. Ya, Richard Bandler waktu itu sama yang namanya Alicia Roberti and Owen Fitzpatrick ya. Jadi akhirnya saya ketemu Alicia juga, dia yang ngaturin, dia yang set up, kasih saya nomor telepon. Sekarang saya lagi di London, ikut training di UK, ikut training sama Alicia Roberti, muncullah buku ini, langsung saya ambil izinnya. Ya, ini terjemahan pertama kali di Asia, di Indonesia cuma saya megang. So, jadi ini dua ya, kalau Anda santai, suka baca NLP, very light, very ringan. Setahu saya bukunya Richard Bandler yang paling ringan ini. Buku ini dua doang, dan ini satu seri menceritakan perjalanan seseorang ya, dengan seseorang yang dibikin menjadi buku, A Journey by this guy. Ada satu orang yang namanya Joe ya, ini Joe, Joe bukan, ini Joe, lupa ya Joe, sorry Joe. Jadi ini bikin dua seri, ini dibikin duluan, jadi sesuai aturan. Ini sebenarnya prequel, ini prequelnya, ini sequelnya. Jadi dibikin harus muncul yang ini dulu ya, dibahas ini dulu, dikupas, kemudian bahas yang ini. So, interesting ini di saya ke UK, and then sebelumnya saya dapat buku ini. Ini satu tahun berapa ya? Ini 2014 ya. Ini 2014 dapat lisensinya. Ini 2015. So, 4 buku ini udah saya tarik dari peredaran juga ya. Ini sudah luncur ya, bahasa Indonesianya. Ini juga bahasa Indonesianya sudah. Iya, Afra tisu. Waduh, kejadian di kelas kita jadi bahas di Facebook gue. Fun kalian. So, silakan ada pertanyaan. Nah, kemudian ini bikin sempat heboh dunia persilatan NLP di Indonesia. Jadi saya luncurin ini 2014 atau 2015 ya. 2015 awal ya. Kuartal pertama 2015, boom. Ya, dua-duanya langsung bestseller. Ya, bestseller banget. Miss Cincin. Oh, Miss Cincin. Hai, Miss Cincin. Kalau Miss Kalung ada nggak? Tuh, baru Miss Cincin. Udah enak ya. So, ya, that's about it. Pollingnya mana polling? Mana polling? Belum ada nge-vote ya? Jangan ada nge-vote. Bacanya tahu. Sebelum buka puasa, interaksinya masih sedikit. Kita uji coba juga. IG juga sepi ya. Saya kita cut aja. Anyway, it's fun. Baru saya tahu sekarang Facebook Live bisa share screen. Gimana share screen optionnya ya? Share screen dengan Google Chrome. Share screen. Wih, Arta udah bangun aja dia. Tadi pamit tidur, sekarang udah bangun. Udah jam berapa? Baru 4 jam ya. How's life in US under the tyranny of Donald Trump? Oh, ask me anything about NLP. Pulling nggak ada yang isi. Kayaknya garing deh kalau jam 4. Orang pada nungguin kapan buka puasanya. Iya, gila baru tidur
5 jam ya, langsung udah bangun dia. So ask me about NLP, anything NLP. Suryati Tirwadi, welcome. Pagi juga di Michigan. Ada yang mau tanya, kita tutup bentar lagi lah. Ya. Oke, kita bahas bukunya aja. Ini juga, jadi setelah gimana dulu ya, sakit duluan ya. I think this one. Sama lah, pokoknya 2015 saya luncurin 3 buku ini. Ya. Nah, ini bestseller ya. Ini bestseller, ini orang bingung. Jadi kalau orang yang belum NLP baca buku ini pengar ya, dia mengerti agak-agak bingung. Tapi kalau yang ini, this two, dua ini bestseller. Yang kira media itu masuk pasti nongkrong. Ya, minimal Jabodetabek saya keliling ini nongol di top 10 shop bestseller. Ini juga, tapi kalau NLP, saya mau bikin juga lah ya. Akhirnya bikin masterclass NLP lah ya. Ini buat orang yang sudah mengerti NLP, itu belum ya, itu berat loh kalau belum mengerti. Motivator lancar, ini udah motivator lancar lagi deh, luar biasa. Kalau motivasi nggak lancar gimana ya? Motivator lancar, mantap. Wih, ada Coach Edi. Coach Edi sudah terkenal sekali, luar biasa. Edi Dharmawansyah. Itu balik Lampung atau masih Jakarta, bro? Ya. Oh, so far belum ada pertanyaan yang dibahas, belum ada polling yang diisi. Polling nggak muncul ya. Polling. Oh, harus dipublish. Maaf. Harus dipublish, baru bisa dipencet. Sorry. Silakan di polling ya. Kita mau bahas topik apa di depan topik atau jualan. Sahid Aksi. Widih. Ada guru saya di Surabaya. Sorry. Wah, ada Muhammad Arif. Kok orang barengan sih saya sama Arif? Sebelah-sebelahan ya? Lagi ngapain di Surabaya berdua bareng? Wih, 100% topik yang dibahas. Nanti buat kehidupan. So, kehidupan ini interesting. So, dari 2 buku ini doang, ini udah keren banget. Ya. So, di sini ngebahas how jika Anda ikut di kelasnya NLP yang Richard Bandler. Ketika saya baca ini, saya menghidupkan kembali saya berada di kelasnya Richard Bandler di Amerika. Ya, saya di sono itu hampir sebulan, 25 hari. Ya. 5 kelas besar. 5 kelas besar saya ngambil di Amerika. So, NLP for life, good. Belum pulling 100% NLP kehidupan, kita bahas NLP kehidupan. Yes, so NLP for life. NLP for di sini adalah cara yang di Instagram kebalik, maaf. Cara membangun hidup yang sukses. So dari sini dia ada beberapa tools bagi orang yang ada flyer yang saya bikin. Ini itu masih flyer matahari. So saya bahas bagaimana sejarah singkat. Di sini cukup menarik sejarah singkat, saya bahkan baru tahu adalah itu flyer. Di sini membahas bagaimana sejarahnya NLP, bagaimana korelasinya, dan bagaimana simple. Di sini si Joe perjalanan dengan
wah langsung 50-50, 50 untuk bisnis. NLP buat branding gimana Dodi ya? Kita bikin tuh NLP buat branding. Gimana kita rebranding orang pakai NLP. Ngeri baik. So, this book is talking about cara bangun hidup sukses, bagaimana menggunakan anchoring yang pas, bagaimana berkomunikasi yang benar. Bahkan ada saya yang nanya, gimana kalau orang untuk lebih maju seperti gimana? Ya, paling simpel kok, nggak usah jauh-jauh. Set a goal, set a target yang bikin menarik dalam hidup. Woi, ada Coach Fitra Pipit. Selamat datang di Instagram saya. Mas Dodi, kapan kita jadi NLP-nya? Kemarin berangkat ke Israel sih. Terakhir bikin tuh ke Februari. Ya, nanti habis corona yang Koko Jimmy nanti buka kelas setelah corona selesai. So now 5 terus di sini dia menceritakan awal-awal sebelum dia ikut training ya, bagaimana pelatihan dia untuk menjadi ketika itu lagi drop dan rubahnya pakai penglihatan, jadi Anda bisa meram ke mata dan bisa memvisualisasikan segala macam. So, wah balance sekarang, votingnya 50% buat bisnis. Bahas apa dong gue? Oke, itu bahas yang di kehidupan lu jadi lebih seru. So, contoh kasus ya, kemarin ada yang bilang gimana saya meyakinkan diri supaya kalau saya ngomong orang bakal dengerin. Sekarang harus bangun dulu. Wah, malah sekarang 67% ngomongin bisnis. Wah, itu votingnya berubah benar. Ya. Nah, sama kemarin ada Ustadz Fajrul Yuri, ya, ulama muda, ya, calon kiai, atau udah kiai nih, atau gimana tuh? Coach Dedi bisa kasih tahu yang sama-sama di Lampung ya, di Tulang Bawang atau Tulung Bawang. Ya, so dia bilang bagaimana NLP membantu supaya orang mau dengar apa yang saya ngomong. Saya bilang sama dia jangan pakai NLP bang, pakai goloknya taruh di leher dia kayak gini kan. Tapi ada metodologinya, ada tekniknya. Ya, satu kita bangun komunikasi yang baik dulu, ya, bagaimana dia bikin rapornya, ya, passing meetingnya, kita pakai body language ya, kita pakai dialek yang digunakan, menggunakan kata-kata yang dipakai. It's very simple, enak banget ya. Kalau di Bali terakhir saya baru tahu ada namanya tiang. Ya, tiang itu bukan tiang bendera, tiang itu adalah saya. Jadi kalau sekarang saya ketemu, terakhir waktu saya baru tahu untuk panggil Mbak di Bali itu nggak boleh Mbak, namanya G ya. Ada lagi kalau tambah Mbok G atau Gembo itu lebih tua lagi ya. Tapi awas kalau nanti masih mungkin panggil Mbok G ya, nah, pelecehan ada orang lebih tua. Kalau di Jawa kan Mbak itu rata, kalau ada tua yang banget baru Mbok. That's about language ya. Ketika Mas Petituri dia bilang gimana saya mau ngomong untuk meyakinkan orang, kebetulan saya tahu case-nya dia lagi lawsuit tuntutan persidangan hukum, jadi dia harus belajar tentang hukum dan dia kebetulan sarjananya adalah sarjana hukum di bidang syariah ya, jadi hukum Islam ya, pidana dan perdata. Saya bilang yang pertama karakternya dulu harus dibangun, otoritasnya harus dibangun, dan otoritas itu bisa dibagi dua hal, yang dibentuk sama Anda dan apa yang hasil dibentuk oleh orang. Waduh, pollingnya dari 75% ngomongin bisnis dan jualan. Oke. Ada yang mau tanya apa? Wah, ada brother gue Antar Kirana habis selesai ngomongin change mindset. Tanda suhu Antar.
Aduh, saya jelas di IG dan di Facebook. Aku mau panggil tuh Anta. Habis ngomongin change mindset, gue todong dia untuk ngomongin apa? Tahu nggak? Panggil Anta Kirana Summon. Akhirnya, akhirnya, akhirnya muncul. Maaf, ini di Facebook nggak kelihatan gantengnya Anta Kirana. Poninya sekarang berdiri tegak sekali, dia kan dikibarin. Gue udah bro, lu aja ini lu beli aja cukur gitu loh tuh, ini udah tuh gue udah cukur habis tuh gue. Saya sengaja menolong saya yang tidak mempunyai masalah kerja baik. Brother, lo enggak, cowok itu nggak ada masalah dengan kehancuran rambut, paling botak, selesai perkara. Jadi kemarin saya bilang oke, saya bilang udah kayak begini, saya maunya potong begini, selesai, jadi aman dengan modal kaca. Lagi iseng bro, 1 jam aja tanya tentang NLP. Saya mau nanya sekarang bang, Coach Anta. Coach Anta, yang di Facebook kasihan ya, cuma kedengar suaranya nggak bisa karena masuk ke sini juga. Coach Anta, gue taunya lu dulu antipati dengan NLP. Waduh. Ya, yang Muslim bilang sama saya, ya NLP itu pakai jin. Waduh, yang Kristen bilangnya apa? Kemarin New Age. Zaman baru, ya kan? Kenapa? Sesat. Waduh, sesat itu pakai sate. Daging ayam. Nah, apa yang membuat seorang Anta Kirana yang merupakan pastor gereja banget gitu kan, kenapa dibilangin itu sesat, ada jinnya lah, ya kan? Kenapa mau belajar NLP? Oh, doktrin masa lalu. Nah, jadi saya mulai ada perubahan ketika orang berkata itu tidak terjadi yang tolak dan ikut masuk ke dalam. Ternyata ada opsi lain. Mana kesesatannya dengan cara seru. Membuktikan kesesatannya dengan mengikut dan benar. Tapi lu nekat juga, nanti lu dibilang, wah sesat juga nih pastor ya kan, ikut aliran sesat untuk buktiin sama aja. Lu mau cobain narkoba, nih coba cicipin dulu narkoba, gimana dong? Ya, jadi tentunya ilmu NLP dan narkoba nggak bisa ngeles banget tuh. Hah? Bela banget. Karena sebenarnya kalau kembali ke pelajaran ketika masuk ke pesawat, ya. Bebas nilai. Ilmu itu bebas nilai. Value free, oke. Okay. Tetapi di application yang sama kita dia itu baik untuk banyak perbaikan. Tapi ilmu itu baik sampai di rumah sakit kita pernah. Oke, jadi kalau keilmuan itu bisa dites, itu bebas ya. Terakhir saya buka satu kelas NLP di Malang ya. Ada satu udah dibilang kiai ya. Bahkan dia trainer untuk poligami. Belajar NLP supaya ilmu poligaminya makin strong. Dia bilang 10 orang yang ketemu sama dia bilang mau ikut NLP, 9-nya bilang itu adalah ilmu jin. Waduh. Saya bilang sama kiainya, Kiai tenang, tidak ada jin di sana, adanya jin. Wah, puji saya, dan ternyata makin sesat ya coach gara-gara NLP. Waduh, di NLP tidak ada ilmu sesat, namanya adanya sesat itu namanya state of mind. Jadi sebenarnya adalah bagaimana Anda mengkondisikan pikiran Anda menjadi lebih baik. Nah, kan Anda bertanya doktrin nih, Coach Anta. Kenapa yang membuat Anda
kayak nekat banget gitu loh mau nyobain gitu. Udah tahu tuh sesat, ya kan? Yang senior lagi yang ngomongin ke Anda gitu kan. Jangan ikut, jangan ikut. Kenapa akhirnya bonek ikut? Tentunya sebenarnya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kan kita punya resource itu berubah. Resource berubah, oke. Okay. Saya bertukar sesam atau saya mencoba mengetahui itu misalnya itu. So, yang ngomong sesatnya atau sesatnya dari mana gitu? Ya, maksudnya yang ngomong sesatnya kan bisa buktikan dari bukti gitu. Oh, jadi mencari bukti dari orang yang ngomong itu sesat. Ya, kemudian saat sudah punya seorang saya kasih lagi. Wah. Jangan-jangan yang bilang sesat itu tidak punya uang. Itu duit. Itu kontradiktif itu. Karena sekarang banyak NLP yang mau mirsa. Biasanya termahal sih. Asik. Nah, itu jadi gara-gara orang nggak punya resourcesnya berarti nggak punya duit buat ikut yang kelas yang benar gitu maksudnya. Ya itu bercanda. Saya sudah berkembang Ya. Ya. Pendewasaan berkembang baik. Oh. Oh, ada yang selaras dengan kitab suci. Wah, kebetulan saya ada satu murid NLP saya, dia udah belajar coaching, udah belajar counseling. Dia mau bikin tuh kombinasi tuh. Jadi dia mau bikin Handbook of Christianity coaching. Oh, dicampurin counseling, campurin NLP itu bakal seru tuh. Ada pastor, bikin juga lah. Bikin juga biar seru ya. Nanti kita gabungin. Karena tahun lalu gue mau bikin buku sebenarnya waktu masih getol untuk ke sana gitu kan, bikin yuk kita kumpulin yuk yang dari Islam, yang udah belajar NLP, yang dari Kristen, yang dari Hindu, dari Buddha, dari Konghucu bahkan yang udah belajar NLP, kita combine how to match the knowledge with the source, ada Bible, Quran dan sebagainya. Pengen sih, tapi nggak terlalu rame, anginnya terlalu kencang. So very interesting. So setelah akhirnya lu akhirnya ikut dari tadi ada bilang ketemu yang tools-nya atau senjatanya NLP ada yang nggak cocok, ada yang cocok. Itu maksudnya gimana tuh? Yang di mana nggak cocok, yang mana cocok? Ada flexing ke. Jadi ada beberapa yang saya putuskan tidak menggunakan itu. Jadi nggak cocoknya untuk bisa itu menjadi sebuah kebenaran. Oh, mungkin yang ngajarin kali, bukan kelas gua soalnya kali. Kurang mahal berarti ikutnya. Bisa jadi kalau yang ngajarin guru gua juga. jangan lihat kos, kita tidak di endorse. Oh ya udah, jalan. Thank you bro, kapan-kapan gue isengin lagi. Bye bye, thank you ya. Seru juga, kita langsung todong orang di Instagram. So yes, balik lagi saya sendiri lagi. Kita todong orang langsung. So yes, ada Rian. Apakah makin sesat? Saya sih ikut NLP menurut saya bukan sesat. Menurut saya NLP adalah lifesaver buat saya. Ya, kalau yang kemarin malam saya bahas bahwa saya based on chaotic in the brain, mindset saya drop, bahkan saya sampai stress levelnya dikondisikan sebagai apa ya depression, ya sudah dianggap depression. So nggak makan sesat sih gue. Sorry.
makin ganteng nih habis ikut NLP. Jadi puji ya, jika ente belum belajar yang benar, berarti anda nggak ganteng ya. Bercanda, bercanda. So ini questions, ada Master Saragi. Saya kedua orang Saragi di Indonesia. Satu Reagen Saragi, ya, pejabat pemerintahan. Satu lagi Nicholas Saragi, ya. Saya baru belajar terima kasihnya Saragi itu dia itu apa tadi ya? Bentar, buka contekan lagi. Dia te tupa, ya, dia te tupa. Kalau Batak yang lain mau lihat yang saya umum tahunya mau lihat. Tapi ternyata lagi itu dia te tupa. Pasti dengan kita belajar dialek-dialek seperti itu, kita tahu bahasa-bahasa tertentu, kita udah matching. Ya, maaf, aus. Kata dulu ya. Nah, untuk jualan, untuk bisnis, itu sangat keren. Jika Anda melakukan pencocokan bahasa, mencocokkan topik yang Anda mau cocokin, Anda mencocokkan dialek yang digunakan orang tersebut, menggunakan apa yang mereka ketahui. Misalnya jika Anda orang Jawa, ya ngomong bahasa Jawa, ya Jawa aja ada kelas-kelasnya, ada Jawa kasar, ya Malang Jawa Timur tuh ngomongnya Jawa kasar, dan Jawa Tengah itu bilangnya Jawa Jawa halus ya. Terus setahu saya habis ikut NLP nggak sesat, malah itu yang menolong hidup saya, menurut saya menjadi saya seperti ini dalam berkat dari NLP. Sudah dari Pak Tegar, masih beda lah, pas yang Tegar masih Neo, nggak tahu dia udah upgrade belum sekarang. Kalau saya tahu dulu masih Neo ya, 2 hari. Bab reframing, pada hal itu kita lebih pantas, lebih pas dalam posisi diri. Reframing, one of the great tools of NLP ya, bagus sekali reframing. Ya, itu kalau Anda belajar NLP, terlalu patok dengan nama toolsnya, tapi tidak mencari bagaimana mengoptimasi dari sebuah tools. Karena terpatok hanya bermain dengan jargon. So, ya ini lagi belajar, lu lagi open, mau nanya aja. Ini belajar gratis selama 1 jam, 30 menit lagi matiin. So, ini belajar gratis. Belajar aja di sini, mau nanya pasti jawab. Boleh masih saya buka di sini. Ya, buka kelas NLP online apa ya? Kita mau bikin master class kayak yang eksklusif buat orang yang sudah belajar NLP. Kita lakukan pendalaman. Nah, karena sumber NLP itu luas sekali, ya, bukan hanya stop di Richard Bandler atau Anda udah belajar, gue udah ambil lisensi dari Richard Bandler, no, lu baru belajar dari satu orang yang belajar dari Richard Bandler, ya, source-nya banyak, ya, jadi kalau cuma ketemu satu orang yang baru belajar dari Richard Bandler, kemudian udah dapat semuanya, no, ya, saya belajar sama satu orang nggak cukup, dan Richard Bandler-nya masih nggak cukup, dan pengembangnya luar biasa, ya. Saya belajar untuk jualan tuh dari William Holton, ya, dia bikin 2 ini keren banget ya. Kalau belum punya bukunya, aduh, ada kemana aja, ini dari 2015 pemirsa ya. Saya tinggal dikit bukunya, kemarin saya obrol sebelum corona, hari ini terakhir kalau mau beli bukunya. So, untuk jualan, mari kita bahas, berhubung udah 60%. Tadi siang saya baru nonton Zoom live ya, saya lagi nyetir kemana, saya setelin, saya dengerin bagaimana Anda meningkatkan penjualan dengan kuota terbatas ya. It's good, catchy word. Tapi saya kasih tahu bocoran, ini kelasnya nanti ada kelas sertifikasinya hari Minggu besok lah. Tapi we'll see, kalau ada yang tertarik mau ikut boleh, tapi nggak ada yang nggak apa-apa. Good, NLP for jual, ini cara membuat orang membeli dari Anda. So, saya melakukan ekspansi
di sini dia bilang ada 5 tahap, ya, 5 proses, 5 part, ya, 5 langkah proses penjualan, ya, just 5 steps. Ini share screen-nya gimana? Bisa. Kalau bisa disiapkan saya kira. Jadi ada 5 tahap dari adalah satu, ya, 5 langkah proses penjualan. Saya tambah 1, tapi bukan jadi 6, tapi jadi 0. Nah, jadi 0, 1 menurut Wim Horton, untuk NLP bisa digunakan untuk meningkatkan penjualan adalah membangun rapport, membangun hubungan baik, membangun relasi yang baik. Ya. Dari situ yang kedua adalah mengajukan pertanyaan, asking questions. Mengajukan pertanyaannya ada lebih spesifik lagi, ya. Terus baru ketiga, cari kebutuhan dan menetapkan nilai. Cari kebutuhan dari si prospek atau calon konsumen kita. Baru kita menetapkan nilai yang kita mau, dan kemudian baru cari dan koneksikan, hubungkan kebutuhan dan nilai dari si klien untuk produk atau jasa yang Anda sedang jual atau Anda yang menjual. Lalu kemudian baru main closing. Jadi mohon maaf pemirsa, banyak di sana yang ngakunya hypnoselling, banyak ngakunya NLP selling. Ya, mungkin lebih banyak yang terkenal belum buku ini muncul, banyak yang bikin namanya hypnoselling. Ya, hypnoselling itu cuma mencari iya-iyanya doang dan sebagainya. Finding free yeses, ya, dan banyak stepping-steppingnya. Kalau di sini enggak, kalau di sini kita 5 tahap ini simpel. Kalau lu nggak mau beli nggak apa-apa. Kita nggak bahas closingnya di depan. Bahkan saya baca buku dari Brian Tracy adalah Art of Closing the Sales. Tujuannya gimana dia meyakinkan, dia mengatasi penolakan, bagaimana closing argumen untuk biar dia tidak menolak Anda, menghapus segala komentar, menghapus segala penolakan. Sedangkan di NLP Cost Sales, kita fokusnya ke 1 dan 2. Ya, saya punya yang nomor 0-nya, jadi basic kayak itu ya, 0, 1, 2 diutamakan. Jadi begitu kita 0, 1, 2-nya sudah beres, untuk closing udah gampang. Dan kita di sini tidak memaksa orang untuk harus closing. Kalau dia closing, yang penting apa? Anda masih punya rapport, punya hubungan, punya koneksi yang baik. So that's the 5 steps of energy hotels. Itu udah disarinya, ya, membuat orang membeli sama Anda karena dia suka sama Anda dan Anda punya hubungan yang baik sama dia. Sekarang saya tanya pada Anda mau beli sama orang yang Anda kenal atau orang yang tidak kenal? Kemungkinan besar Anda akan beli pada orang yang Anda kenal. Kalau enggak, apa yang gue beli sama lu? Kenalnya kagak? Jarang kan? Kecuali yang kayak misalnya KFC, McD ya. Ini maaf saya beli dari McD ya. Brand ini orang udah kenal, ya kan? Ya, brand ini orang udah kenal sehingga orang langsung beli. Dan dibikin di negara manapun, dia punya sistem yang sama, orang akan beli merek ini, ya, McDonald, ya. Cuman ada yang pakai dan di mana dia punya keseragaman yang sama, yang punya hubungan yang baik, jualannya juga gampang karena dia sudah satu. Tapi gimana kalau misalnya produk UKM? Nah, bagaimana saya sales? Nah, bagaimana saya ngejualin produk? Nah,
ya, MLM. Ya. Itu harus ada hubungan yang baik. Anda tidak bisa menjual orang yang nggak kenal, kecuali yang namanya Facebook ya, yang pakai apa ads, yang pakai SEO, pakai pakai Google Ads, Facebook Ads, itu lain cerita. Jadi di sini adalah bisa nggak? Bisa juga nanti, tapi topiknya nanti ya. Tapi untuk sekarang adalah gimana orang yang Anda kenal, ya, Anda juga beli sama orang yang Anda kenal itu lebih enak. Ya, makanya endorsement itu bagus. Endorsement artis yang, oh artis ya dia udah pakai ya gitu. Nah, itu bagus. Tapi di lain sana adalah ketika Anda yang direct selling, Anda menjual langsung ke orang-orang, tapi gimana? Jadi ada 5 tahap. Saya tambahin lagi tahap yang 0. Jadi basic itu seorang sales, baru bisa mengikuti program dan melaksanakan NLP untuk meningkatkan penjualan. So, masih 15 menit. Ada yang mau tanya ke kolom komentar saja. Ya, voting sudah 67%. Silakan ada yang mau tanya atau komen. Ya, dan komen dan hanya gue matiin stopin. Ya. Oke, tidak ada pertanyaan rupanya. Berarti kita akan closing sebentar lagi. Ada tanya ya? Udah. Kalau untuk jualan bisnis, salah. Ini dan ini. Ya. Ini saya bukan kelas master class. Kelas khusus buat orang belajar NLP. So this is the for books. Yeah, good for your NLP collection. Yeah. Instagram, Facebook. Real travel. Oh, jadi ada travel yang palsu. Ini real. Real travel. Aina, Mama Aina, selamat atas kelahiran anaknya. Welcome to the club ya. What took you so long? Ya. Gimana China? Lockdownnya gimana? Lu di mananya Cina sih, Aina? Di Shanghai atau mana sih? Yang bilang lu di Wuhan ya. Aina kangen sama Aina. Dulu zamannya SD gue main badminton tuh kalah sama cewek cuma dia, kurang ajar. Dulu gue suka main badminton kalah sama cewek tuh namanya cuma Aina doang. Satu lagi cewek siapa tuh selain Aina? Emang Facebook bisa di Cina ya? Oh Beijing, bukannya di blok ya? Pakai VPN ya? VPN bisa buka Facebook ya? Beijing. Nanti lah gue jalan-jalan ke Beijing lagi. Udah lama banget nggak ke Beijing, gila. Bosen. Kali ke Beijing ke video gue nih ya. Serem banget sih. Apain? Video gue di share. Bawa buku ya ke Beijing. Ya, bawalah gua lah ke Beijing. Ngapain bawa buku ke Beijing? Beijing gimana? Lockdown nggak? Beijing kena lockdown nggak sih? Ngapain di-share? Enggak lah. Yang di Facebook gua aja.
Ngapain kan share ke orang? Ini kan belajar gratis. Di Instagram juga belajar gratis. Kalau gua doang yang bisa buat tanya. Cuma malu-malu tanya dari 5 orang lagi ya. Wih, Jonathan Ardiles. Waduh, Babang Jonathan. Selamat datang. Ini gara-gara si Aina nge-share nih. Aduh, lu udah punya anak belum sih? Tobing mah bukan lu, Bang Tobing. Oh, Ucok. Ucok. Ucok, lu udah punya anak belum, Cok? Ucok Jonathan, selamat datang di Facebook saya, iseng aja. Anyway. Lu pulang kampung nggak? Kampung lu di mana, Cok? Beijing, ya, di ke Beijing bahasa Indonesia. Paling lu. Wih, NLP buat kehidupan bernaik. Kalau orang bilang NLP bisa buat jualan, bisa. NLP buat kehidupan bisa. Sebenarnya kehidupan itu juga bisa buat jualan juga untuk kehidupan. Ya, same thing. Jadi, example, kita masih jual ke human being, taksi, ya. Jualan ke mesin. Nah, itu problematik. Algoritma. So, any questions? No questions? Kita gonna close. 1 jam lagi saya ternyata. 2 jam ternyata saya untuk interview orang. So, I still have time. Saya masih ada waktu. Jadi kalau ada yang mau tanya, ini anything about NLP. Apakah NLP bikin ganteng? Yes. Kenapa NLP bisa bikin ganteng? NLP gonna increase your self-confidence. Ya, kemarin saya baru Instagram live satu cewek, ya, dia menang award sampai I think 12 atau 13, dan itu banyak banget dari luar negeri, namanya Hera. Ya, Hera Cafe. Ya, Cafe itu kata apa? Daniel or something. Ya, dia bilang, Jim, lu tau nggak rahasianya? Cuma dua rahasia wanita kalau dia mau maju kayak gue. Apa tuh? Ya kan, dia memanage yang tadi perusahaan namanya Bursa Sajadah, dia memanage. Dan dia bilang, gue ketemu kuncinya dari seorang yang sukses. Ya, sama-sama cewek, bisnisnya kebak. Ya. Bisnisnya kebak. Dia bilang 2 hal yang saya pelajari dari dia supaya gue bisa sukses dia, dan akhirnya gue bisa sukses juga. Dia bilang having confidence, and 2 is believe in yourself. Nah dengan NLP bisa membantu itu semua. How can NLP improve the confidence? How NLP gonna help you to find out how you gonna be confident? Dan ini sebenarnya rahasia para orang NLP, very commonly used. Gampang sekali. Kita ambil contoh Aina aja di Aina. Kita ambil contoh. Nah, lu habis melahirkan. Ya, lu lihat di kaca misalnya. Wah, gendut, aduh jelek banget ya kan. Habis udah gendut, pipi tembem ya, perut sakit, terus gendong anak, ya, itu sudah membuat pikiran kita messed up, udah buat hati ngaco, ya, udah buat capek-capek, belajarin anak, ya kan, terus ngurusin juga di rumah, terus bayinya makannya rakus, gue sedot mulu, susunya capek, gini dan bla bla bla. Itu udah akhirnya banyak yang muncul lah, body syndrome, banyak lah, ya, baby blues, ya, father blues. Ya, bapak yang stres juga sama anaknya. Ada sebaliknya yang udah umum adalah emaknya habis melahirkan sama megang anaknya. It's very commonly used and commonly done.
bagaimana kita bisa help people like that with NLP? Nah, ini yang tricky part ya. How you can help people like them with NLP, ya kan? Jadi trik-trik itu ada. Jadi ketahuan kenapa dia stresnya, kenapa bisa orang itu nggak mau dan sebagainya. Kalau dia nggak mau anaknya, kenapa dia sebel sama anaknya. What happened itu bisa dibuka. So I still have 10 minutes. Kurang seru ah. Kayaknya malam-malam aja lebih seru. Tapi kemarin ngantuk juga, aku jam setengah itu. Ada question? Jadi siapa ya? Dewi Wijaya yang dari Instagram. Welcome. So, yeah, NLP banyak bantu saya develop mindset, recovery from depression, and everything. Yeah, it works well. Improve life, improve capacity of thinking. Very, very good. Once you know how to use it, canggihnya NLP adalah begitu Anda nggak cara pakainya, terus Anda berpikir ulang. Wah, ada Kiki, Eri Yaslim. Halo Fer, gimana? Seperti gimana karantina? Wih, dia mau live. Kasih, ladenin. Ayo lo, mau request muncul, gue kasih muncul. Muncul nggak lo? Wah, berani lo dia lo. Oke. Siapa yang muncul? Ini lagi ngapain? Fer, ngapain Fer? Pakai masker Fer. Fer. Lagi di mana Fer? Lu ke kantor di mana? Lu bukannya kerja main Instagram lo? Lu kan katanya lu udah merdeka di pengusaha, lu kantor si Doni. Mikirin THR. Oh, kedengeran mikirin THR. Parah lu. Lu yang minta live tadi, gue isengin aja lu mah. Dadah. Udah lama nggak bersua. So, ada tanya. Ayo dong. Coach mau nanya tentang NLP, apa lu mau tanya? Halo Modesta, mau nanya apa? Nah, pujisan lu ngapain dari Facebook pindah ke Instagram? Senang banget ya. Jadi keluar dari Facebook live pindah ke Instagram live. Senang banget. Mau nanya apa Cici Vera? Halo Modesta, Tela apa tuh? Tela Banua itu apa sih? What is that? Mau nanya apa Cici? Silakan. Kita mau offline. Coba lagi ya. Tadi kalau tidur gue bisa berdua aja nih. Suara di IG lebih jernih kok. Iya karena gue nggak ini pakai kayak gini ya. Ini lebih enak. Saya mati lah mikrofonnya.
Stella Umbanua Marga.